Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Perompak RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Iya dulur, kita bersua kembali di kesempatan obrolan UMKM di siang hari nih, dan dengan tema topik kajian kita dunia seni kecantikan bangunan. Nah, mana itu ya? Ada narasumber kita di siang hari ini, Abdul Ghani selaku pelaku usaha seni kaligrafi, dekoratif dan arsitektur dari tentunya perusahaan atau PT yang ada hubungan dengan desain dan juga arsitektur. Nanti kita akan bertanya langsung bersama narasumber kita yang tentunya menginspirasi sekali di kesempatan siang hari ini. Dan di studio sudah hadir narasumber kita, yaitu Cek Ghani atau Ghani ya. Kita langsung baik kita bersua dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wadola. Iya, agak dikit kan. Kita panggil gak Cek kan. Nah, masuk soal gini. Jadi jelas nih, jadi kita baca ngobrol di siang hari ini. Apa kabar nih, Dan? Alhamdulillah baik. Memang memanfaatkan waktu untuk ke perempat ini, Cek ya. Hari ini ya, setelah sholat Jumat ya. Nah, iya. Mepet waktunya Maaf sebetulnya. mepet, tapi tetap kita memberikan apa yang membagi apa inspirasi lah ya. Siap insyaallah. Nah, kan ini apa nama perusahaan kita? Al Hayat Biara Sumatera, Agitra disingkat. Ah? Disingkat Agitra. Tapi lebih kenal Agitra ya. Agitra. Dari awal sampai sekarang nama Agitra. 6 tahun yang lalu, tahun 2018. Awal muasalnya. Awal muasalnya. Kalau dulu Al Hayat baik. Nah, Pacak cerita enggak mana mulai pertama tuh? Pasti enggak sebesar sekarang ini kan ya. Iya, mungkin dari awal kecil dulu. Nah, mana yang inspirasi kok nih ini kaki kita tak kenalan juga dengan bisnis apa yang digeluti oleh Ghani nih. Silakan Gan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama puji syukur kepada Allah kita bisa bertemu di siaran obrolan UMKM pada siang hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Langsung saja wadolah. Aktivitas kita ini diawali sebetulnya dari SMA dulu wadolah. Karena hobi. Ya, memang dari hobi ya kan, berangkat dari hobi. Kebetulan karena SMA-nya di pondok, jadi kebanyakan olah seninya di seni kaligrafi. Nah, basic sebetulnya memang seneng lukis, seneng gambar dulu kan, sebelum sekolah juga udah Di seneng. mana pondok itu? Di Sukabumi, Pak Dola. Oh, di Jawa Barat. Memang lah dari dulu tuh masa kecil memang lah seneng Gambar-gambar lah ya. Nah, kemudian karena memang kebetulan sekolahnya di pondok pesantren, jadi banyak memperdalam kaligrafi. Dan kebetulan waktu itu pesantren kita itu di Sukabumi itu dekat dengan lembaga kaligrafi Al-Quran. Wadola di Sukabumi itu Ada lembaga termasuk yang pertama lah, termasuk pionir lah untuk khusus di bidang kaligrafi dan seni Islam. Nah, jadi kebetulan guru-guru di sana itu ngajar juga di pondok kita, dan ekstrakurikuler dan sebagainya itu memang diisi dari LMK. Nah, karena deket jadi banyak kita nimba ilmunya juga lebih intens di luar jam sekolah di LMK tadi. Nah, dari bekal inilah kemudian berkembang karena kaligrafi, jadi gawenya memang banyak di masjid. Macam itu.
kaligrafi kemudian berkembang lagi Wak Dola karena kebutuhan memang sesuai dengan tema kita kecantikan gedung. Jadi gedung ini ndak ada khususnya masjid, ndak ada cuman butuh kaligrafi. Ya kan, tapi untuk fasadnya, untuk dindingnya, kubah, menara, gerbang, pagar dan landscape dan sebagainya, akhirnya tahun 2013 itu pertama kali nyoba untuk berkembang ke arah GRC namanya. GRC itu apa? GRC ini Jenisnya? precast beton, jadi beton pracetak. Jadi dicetak. Bukan asbes ya? Bukan, mirip tapi memang kalau asbes itu kan memang dia panel lembaran. Kalau ini lebih kepada ornamen. Jadi Namanya GRC. GRC ornamen ya. Itu dicetak dewe apa sudah jadi bentuknya? Dicetak dewe. Jadi sesuai dengan permintaan custom ya kan, kita cetak dengan molding. Jadi dibuat ke dulu moldingnya, cetakannya, baru nanti diisi dengan adukan GRC tadi. Luasnya tuh ada ditentukan panjang lebarnya? Sesuai dengan media. Jadi sesuai dengan medianya, kita cetak ke motif dan ukurannya itu sesuai dengan permintaan macam itu. Okay. Nah, berkembangnya dari mulai kaligrafi ke arah GRC ini memang diilhami dari komunitas kaligrafi lah ya, secara nasional. Memang kawan-kawan di dunia kaligrafi ini berkembang. Iya. Ke arah Ada situ. jaringannya nih? Ya jaringan ini sebetulnya bukan apa namanya grup secara resmi ya, tapi karena dari alumni, kemudian dari apa namanya ketemu di project, selama di Jawa ya kan, kemudian ketemu juga di Musabaqah Tilawatil Quran. Ada MTQ. pas lomba. Jadi di MTQ itu ada cabang Khotil Quran namanya. Jadi cabang khusus kaligrafi. Ya kan? Kan cabang MTQ ini banyak, tilawah, tahfiz Quran, fahmil. Nah, Gani ini peserta atau pelatih? Peserta. Kita waktu itu mulai dari tahun 2000-an itu memang sudah ikut sebagai peserta. Serta di Khotil Quran. Nah, jadi komunitas itu satu ketemu di pendidikannya, kemudian ketemu juga di Musabaqah. Dan selebihnya di proyek-proyek. Kadang-kadang ya saling tukar apa namanya job, ya kan, saling kasih job, ketemu di proyek. Jadi berkembanglah kaligrafi ini ke arah arsitektur, ke arah bangunan. Tapi awalnya memang diawali dengan GRC tadi. GRC ornamen, kerawangan, masif, relief. Nah, itu contohnya ada beberapa contoh yang sempat kita share kemarin ya, Wak Dola ya. Nah, kemudian dari GRC ini karena permintaan lagi perkembangannya di dunia bangunan ini, Wak Dola. Tahun 2018 kita merintis badan usaha. Ya berupa PT. Ya kan? Yalah ngambil di bidang konstruksi. Biar lebih menguatkan pengusaha gitu lah ya. Betul. Jadi perkembangannya itu kan satu paket jadi seolah-olah jadi satu paket. Jadi mulai dari kecantikannya sampai konstruksinya macam itu kan, agar tidak miss macam itu tidak selisih. Satu paket betul-betul sesuai dengan keinginan customer macam itu kan, istilahnya tuh. Sambil ngobrol kita pengen juga jelaskan mengenai apa yang diproduksi oleh Gani dalam usahanya ini, namanya PT Al Hayat Giara Sumatera ya, atau tadi disingkat dengan Agitra ya. Bukan nama anak kita bukan ya? Sebetulnya Giara itu nama anak itu. Iya. Nah, ini kalau misalnya kita tunjukkan di YouTube bisa kita buka ke bentuknya nih ya. Nah, ini bentuknya apa nih? Kerawangan. Itu kerawangan. Kerawangannya apa beda dengan tadi yang GRC tadi? GRC ini ada dua, ada yang bolong, ada yang tidak bolong. Kalau yang bolong ini namanya kerawangan. Kerawangan di Terawang ya. Ya, bolong kan. Kalau bahasa kita ini Terawang ya. Iya, Terawang. Kalau bahasa Palembang ada lah. Apa tuh? Kerang-kerang. Kerang-kerang. Oh iya nih aneh, kalau di depan rumah teras deh. Yo. Tempat dong apa namanya ngintip. Kan ada di pagar-pagar teras kita tuh kan, di balkon-balkon. Tapi caknya nih rapuh apa mana? Apa gambarnya betul ya? Itu dari beton itu. Jadi Kuat, kualitasnya sama cak beton. Insya Allah kuat dia. Bukan, kalau misalnya gitu teduk kepala misalnya. Paling-paling kepala yang agak lecet. Iya.
Oke, Dul. Nah ini gambarnya yang kita jingok Gang, ya. Nah ini namanya kerawangan ya. Ini kerawangan, kata tadi adalah kalau bahasa kita ini terawang, di terawang atau tadi Iya, tempatnya kerang-kerang. kerang-kerang, tempat Kalau bahasa nginti. Palembang. Tapi kalau kerang-kerang yang Palembang Bingen itu kayu. Kayu. Dari kayu. Iya, 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 iya. Oke. Dan ini bisa dikata terjangkau enggak barang ini? Atau memang hitungannya per meter? Per meter persegi. Jadi untuk harga kita buka dikit, enggak apa-apa, adolai. Iya, tapi harga standar lah ya. Standar. Bisa dinego lah ya. Iya, ini nih mulai dari 600.000 dolar Per meter. per meter persegi. Oh. Jadi kalau cocoknya kalau untuk rumah-rumah mewah nih. Iya, macam itu. Rumah sederhana pun bisa tapi diminimalis ke Pak. Pacak, apalagi dengan wong dewek kan. Iya, 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 iya. Pacak berasan. Selain kerawangan apa tadi? Lagi selain ada bentuk lagi relief ya. Relief. Relief ini sama kerawangan tuh. Relief itu dia tidak bolong. Oh, yang cak ini ya, cak ini ya. Jadi dia timbul. Ini cak ini. Ya, betul. Jadi kita jingok ke lagi, kalau pengen jingok bentuknya mana langsung cek di YouTube-nya perempat ya. Singgonya, nah ini bentuknya tapi agak kecil ya. Nah, tunjuk lagi di kamera. Nah, ini dia bentuknya ya. Jadi ini ada relief ya. Relief ini banyak bentuknya, ada kaligrafi juga. Kaligrafi, rata-rata kaligrafi itu memang berbentuk relief dia. Di sini ada warna dasarnya warna krem ya. Tergantung Permintaan. permintaan. Ada warna-warna lainnya? Oh, ada macam-macam, tergantung permintaan. Nak warna abang be ada. Oh. Nah, gitu nih termasuk salah satunya pelopor relief songket. Jadi kita yang punya tidak dipaten ke? Tidak ya. Ayo. Biar orang lain pakai. Biarlah, ya Iya, kan. iya. Tapi ada yang banyak nyantut lah. Sudah banyak. Jadi dari mulai aku kemarin tahun 2000 kalau tidak salah 2016 itu kita pertama bangun menara masjid. Tapi motifnya songket. Iya, oke. Macam itu. Nah, kemudian dari situ mulai marak songket-songket di gerbang, wadolah. Songket di gerbang. Jadi yang kita kenal dengan sekarang nih gerbang tanjak Nah, itu sudah marak mulai sekarang. Tanjak dihiasi ya. Iya, dihiasi songket. Nah, itu relief itu jenisnya. Ini kan betul ya. Ntar kita cek lagi ini apa bunga-bunga nih, Bro. Ya. Yang bunga-bunga nih benar. Ya, itu kerawangan. Tapi ada yang model ini contohnya dah. Bisa ditunjuk kan? Contoh ini ada beberapa memang. Yang pakai songket tadi. Songket ada. Jadi ada digambarkan tak kati sini. Yang ciri khas dari punya Al Hayat nih. Dikirim dulu adalah ya. Iya, Abang. Dan yang pastinya ini produksi ini pacak ditunggu dah dalam berkata hitungan hari dah apa langsung nempel-nempel gitu. Itu custom dulu kita mesen. Pesan dulu ya. Jadi prosesnya itu bisa 2 minggu, bisa 2 bulan, tergantung permintaan. Oke. Dan pendengar yang pengen bertanya silakan, mungkin tak pengen meloi usaha ini ya, karena ini adalah usaha bisa dikatakan kerajinan ya, kerajinan tangan atau mungkin kreativitas juga ya. Boleh di sini. Nah, kita langsung buka telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Gun Gondrong. Apa kabar Gun? Alhamdulillah ini masih nyengok kawan lama makan ini. Iya, masih dengar ke perempat ya? Ya. Ini Gun, ada usaha namanya apa dia? Bisa kata ke relief atau dekoratif lah, arsitektur. Kalau kita kan Gun ini kan hubungan dengan kayu ya? Ya, cuma ada kemarin itu kalau untuk perawangan itu hanya agak telat ya. Maksudnya? Kalau tahu dari kemarin Purato baca aku mesen di kawan ini kan. Oh, ada job. Ya, lain kali Pak baca di langsung ku link ke beliau nih. Di masjid itu kan butuh untuk pagar kan kerawangan, jadi ada yang isi sudah kemarin kan. Oh, ya kalau semuanya ya pacak di ini kaki, ya hubungi baik. Tinggal hubungi Wak Dola baik kaki. Ya, jadi nganunya salesnya aja. Tidak, aku cuman kontaknya baik kunjuk gitu. Nganu Wak, aku nak bertanya juga dengan kawan itu kan. Kemarin di kami itu ada kubah Wak. Nah, mungkin samalah dengan yang dibuat kawan itu kan. Ini tanya langsung ke Cek Gani ya. Iya, Cek Gani ya. Nah, kubahnya kan model macam itu dia itu
retak-retak, Wak. Kubahnya retak. Kira-kira iya solusinya Wak Mano kan gitu retak merembes jadi agak ngalir ke dalam lah itu kan. Kira-kira ada Kita main di Kuba juga kan? Iya, Kuba, Menara, pokoknya satu paket dalam bangunan masjid. Itu retak itu sudah berapa lama? dia itu retak-retak bahasanya itu retak rambut itu Wak. Banyak tapi Wak. Tidak, maksudnya sudah berapa lama kejadian itu? Dari awal buatnya kan? Oh, dari awal buat juga sudah pernah diservis sama mereka sama yang buat itu kan. Retak lagi? Tapi masih retak lagi dia Wak. Sudah disuntik atau ya? Yo sudah disuntik kan ujinya dimasuk di dalam, wong itu masuk ke dalam kan. Nah di anunya cuma sekelang setahun atau 2 tahun itu lagi. Iya. Itu bahannya GRC atau beton? Kayak GRC dia itu kayak hampir sama beton mah itu nah dia. Bahan cetakan Itu kan. mungkin Ya, dari cetakannya GRC. pracetaknya mungkin ya? Iya, memang GRC ini kan tergantung Sensitif tergantung pengrajinnya ya, tergantung produsennya. Kekurangan GRC ini salah satu itu kalau seandainya memang tidak maksimal pengerjaannya itu kadang-kadang disambungannya galak retak. Nah benar sekali dia istilahnya di sambungan sudah Ya. itu di penampang lebar yang untuk relief panca itu kan ada juga retak-retak macam Iya. kan. Jadi memang kadang-kadang ya Pak Dolai, kadang-kadang ada beberapa orang yang memang baru tahu sedikit tentang GRC kemudian dia mencoba untuk nyetak dewe, akhirnya dapat proyek ya kan. Nah artinya dengan kemampuan terbatas ya kadang-kadang tidak maksimal hasilnya. Tapi yang diusahakan itu si Gun-Gondong tadi mau diusahakan nempel tuh mana? Solusinya kira-kira untuk Apa lagi nih? mengatasi Tadi kan itu sudah dicoba Iya. untuk disuntik juga katanya. Iya. Jadi kalau dia tetap ngulang itu pecahnya kita langsung selimuti ya secara total dengan Dilapisi lagi? Iya, dilapisi lagi secara total. Jadi kita buat adukan GRC lagi itu. Dilapisi full, seluruh kubah itu dilapisi dengan GRC lagi. Itu yang solusinya Gun. Itu kemudian nanti baru di lapisi anti bocor. Anti bocor itu kan ada dua, ada yang cair, ya kan? Ada yang cair, yang produk sika, produk bondal macam-macam. Tinggal nanti cairan kemudian dicampur semen aci, ya kan? Baru kita waterproofing dengan lapisan akhir. Iya. Lagi baca lah konsultasi ke beliau nih. Ya. Iya. Ada 2 ikut tempat yang macam itu Ya, kan. oke. Kubah yang besar juga sama baik kan. Di Iya. masjid yang lain ada kubah besar. Ya, penyakitnya sama baik rembes itulah. Iya, kasihan yang beribadah kalau rembes ya. Iyalah, iyalah. Misalnya di dalam itu kan. Iya. Itu baik Gun. Kita konsultasi lagi baru. Ya kakek bisa minta kontak kakek ya gitu. Yo, makasih ya. Yo yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pengen betakin bukan cuma kubah masjid atau ibadah tapi bangunan juga kadang kejadian itu juga ya. Betul, di bangunan dak, ya kan, dak rumah, ya kan, atap, Dap rumah itu kan semen sih. semen. Kalau dak kan semen kan, coran Iya, kan. galak kejadian rembes itu. Galak juga kejadian rembes. Jadi memang harus enggak padat ya. bukan. Jadi retak-retak itu diakibat karena waktu pengecoran kemarin itu kadang-kadang adukannya tidak rato. Ya kan? Tidak masak uji wong tuh. Iya, iya. Ya kan? Nah, kurang masak, kurang rato. Kemudian kurang disiram. Oh. Waktu setelah pengecoran lembab-lembab itu harus terus disiram dia sampai 2 minggu paling tidak. Ya kan? Kalau lagi musim hujan ini lemah. Kalau adukan tadi itu memang ada ukurannya, Bang. Adukan itu ada ukurannya, cuman kalau yang umumnya ini kan 1 2 3 istilahnya iya, kan. iya, iya. Itulah sudah bagus ya. Ya lah sudah standar lah untuk adukan pada umumnya. Iya. Nah, cuma kalau ngaduknya tidak gato, ya kan, itulah kadang-kadang kan tidak kena maksimal semennya. Iya, iya. Ya kan banyaklah kena pasir sama koralnya bae, ya mana dia nak rapuh kan. Iya, benar-benar. Akhirnya kemudian dia kalau kering tidak ada disiram dia nyebab keretak. Ya kan? Ya siram itu penting. Oke, dulu yang pengen bertanya silakan di 0711351656 ya, dengan narasumber kita ada Cek Gani ya. Nama lengkap beliau ini siapa Cek? Abdul Abdul Ghani. Ghani. Aku udah ngecek lagi nih di kartu nama tadi. Karena kenal cuma Gani itulah. Namanya keren sih. Ini memang
Nama asli apa panggilan? Nama asli. Kalau panggilannya Onik. Onik ya. Iya. Dulur ya, diaturi yang ingin bertanya di kesempatan kali ini. Nah, kalau untuk rumah bangunan, ya bangunan yang bisa kata ke pengennya sederhana, tapi kecingan mewah ya. Iya, apalagi mepet sawah ya. Masih banyak luas namanya tanah deh. Iya, iya. Pengen jingok tuh, ada wong ini pengen gaya Eropa, Iya. gaya Arab Timur Tengah. Arab, Timur Iya. Tengah. Kebanyakan gaya apa ya biasanya yang dipakai rumah-rumah tuh? Kalau rumah ini pada umumnya masih relatif. Kalau kita nih belum terlalu apa ya? Istilahnya itu belum terlalu idealis kalau wong Palembang nih. Iya, iya. Ya kan? Jadi masih pada umum. Kalau misalnya kita tawari klasik, ya kan semi klasik dicampur modern, galak bae asa cantik. Iya, iya. Ya kan? Kita tawari minimalis modern, jingoknya bagus, cocok, cantik, galak bae. Nah itu tidak terlalu idealis untuk urusan seni bangunan ya yang Tapi aku yang anu nih. maaf tadi yang termurah tuh yang 600.000 tadi, ya itu model mana tuh? Kalau yang itu itu untuk Kerawang ya? ya untuk kerawangan, untuk relief 400. Itu yang paling murah. Ah, Jadi dia nih ketebalannya itu mulai dari 1 cm, ah. ya kan 2 cm sampai kalau yang kerawangan itu sampai 6 cm. Wih, tebelnya. Yo, tebelnya. Kalau pernah kita dapat klien ini waskita, dia minta yang 6 cm. Untuk tol atau untuk jembatan? Di kantor. Oh, di kantornya. kantor. Yo, di kantor waskita. Kalau untuk jembatan besar juga. Kalau untuk jembatan dia produksi dewe. Oh iya. 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 Iyalah, ini ada gambar yang dikirim ke yang tadi pengen jingok tentang relief songket. Oh, bagus juga warnanya Cak Songket nih ya, Neng. Memang didesain dewek kan ya? Ini bentuknya Itu di Pakri itu adalah rumah atau ini masjid? apa ada hotel di Pakri itu? Oh iya. Kemala. Iya. Hotel Kemala. Iya pernah lewat ya. Ah. Nah ini di masjid mana nih? Itu di Masjid Al Ahya itu apa namanya menara pertama kita itu di Masjid Al Ahya Sukabangun 2. Menara pertama dibuat Yo, Sukabangun 2. tahun berapa nih? Tahun 2016 sekitar 2016 2017. Ini ketinggiannya Ketinggiannya sekitar 20 meter lah dari paling tinggi nih. Nah, kita paling tinggi nih klien kita Dokter Aka Ansori. Masjidnya atau Masjid rumah? dia yang di Nurdin Panji. Oh iya. Itu 43 meter. Wih, tidak gemeter nih muncul. Gege we jengku. Nah, ini kalau ngomong ke masalah ketinggian menggarap suatu tempat biasanya, karena kan pasti safety ya, Iya. keamanannya. Berapa tim kita yang gawe? Kalau tim ketinggian ini tidak banyak jumlahnya, paling 4 iko. 4 iko. Tapi memang wong sudah Yo, berprofesional ya, yo. bersertifikat aja. Sertifikat insyaallah yo. Tahu dia mana tempat-tempat solo-solonya. Betul. Nah, terus apa yang dilakukan biasa kalau yang digawe ke di bawah dulu apa pucuk lu? Kalau menara itu. Yo bawa dulu pasti yo. Iya, Yo, ndak Bukan pacak nyuruh naik pucuk dia lu. kalau. Yo, yang pasti kita bangun lantai dasarnya dulu atau pondasinya dulu. Oh, dari bentuk menaranya bukan desain dekorasi bukan? Bukan, kita bangun dari pondasi. Dan ini pondasinya ada dua, ada pondasi memang dari tanah, Ya. ada pondasi dari dak, di atas dak. Jadi dia nyontek di atas dak masjid. Macam itu. Jadi digambar bawah dulu, terus ke tengah langsung pucuk. Ya, jadi dia dibangun dulu pondasinya, kemudian baru kita namanya erection tower. Kita negak ke rangka, negak ke konstruksi. Ya. Macam itu. Nah, kemudian setelah konstruksi selesai baru kita kulit. Masang kulit tadi yang GRC tadi. Dipasang ke kulitnya. Setelah kulitnya baru kita bedai. Apa tuh? Yo, di finishing cat. Istilahnya. Ya kan sudah Itu paling sulit susah ya. Detail ya. sebetulnya tahapan itu masing-masing punya tingkat kesusahan. Yang paling susah itu masang kulitnya sebetulnya. Di kulitnya Yo, sebab harus presisi. Samonian. Iyo. Tidak ketika jarak ya. Nggak boleh ada selisih kan? Yo. Bingkang dia kan kalau ada selisih ya. Tidak cindo jadi. Macam itu kan. Dikomplain belum ya. Dikomplain aja gitu. Pernah ya kejadian. Yo, kalau Awal-awal.
Pernah sekali kita itu bukannya karena salah di kulit, karena salah di kontur tanah miring. Oh. Menaranya miring. Jadi tidak ngitung tanah juga. Iya, itu waktu itu kan kita nih dapat dari Perkim kan. Jadi pondasi itu memang sudah dari Perkim, kita ngikuti bae. Nah, ternyata tidak sesuai dengan kontur tanah di situ. Namanya hitung-hitungan juga kan? Ada konsultannya. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Kita nih ada Jadi, timnya khusus macam itu. Usaha kita ini merangkul banyak uang ya kan. Jadi Alhamdulillah. dari pengrajin, dari yang menghitung-hitung tanah tadi. Iya. Jadi pernah wak dola aku ndak tahu berapa begawi nih. Ya dak, berapa begawi, berapa duitnya. Kadang-kadang aku juga tidak terlalu ngikuti ya. Memang ada bidangnya kan, ada adminnya yang ngitung apa segala macam. Jadi pas nak lebaran baru ketahuan wak dola. Ngapa? Nak magi sigup. Iya kan? TAE. Iya, TAE sama sigup. Pas kebetulan proyek kita habis lebaran. Iya, nah jadi di data kan, kapan di data 150 yang begawi rupunya. Ya aja aku banyak rupunya kan. Bukan lagi karyawan, kari ayam. Nanti siap ke galau. Sudah 100 sudah om? 150 pernah waktu itu. tak Iya. terasa. Ketahuan dari dosnya 150 dos. Meli. Itu proyek sekali proyek banyak-banyak proyek itu mana? Itu banyak titik memang waktu itu. Aku pernah waktu itu setahun itu pacak 40-an titiknya. Ya kan? Jadi banyak. Pas lagi banyak. Iya, kalau bahasa Perancisnya tuh meritip. Benar, namanya usaha kecil gitu Pak gitu nih kan. Kalau pas apa namanya rezeki macan. Yo. Rezeki banyak. Lagi banyak sama cak hujan ya, lagi Iya, degas iya. gimis. Ini lagi banyak ya. Iya. Dan yang pasti usaha kita ini ngangkat yang usaha kecil juga yang lainnya kan, yang cak tadi pengrajin tadi kan. Iya, pacak direkrut kan. Kadang-kadang kita kurang tenaga kan ngerekrut. Iya. Tapi ada yang baru nyubuh diajari juga. Baru nak nyoba diajari. Oh, Iya. Siapa nak belajar. Iya, Macam itu. Tapi cara wong gitu nih kadang-kadang banyak penyunya. Penyukan. Iya. Tapi mudah-mudahan ya kan. Iya. Mudah-mudahan kaget ke depan generasi Palembang ini lebih baik lagi. Wadola kita berharap kan. Lebih profesional ya. Lebih profesional lagi, rajin, jujur, ya kan. Jangan lebih nak kemana ada gawe, nah itu susah. Iya, duit kok penyakit nih. Penyu sama ujung 8. Iya. Ya kan, nah saya melalui kok itu. Curhat bos. Yalah kalau itu kita break dokin ya. Kita dendang dokin lah. Untuk dulu galau-galau yang pengen bergabung kita masih tunggu di 0711 ya 3516656. Asik nih kita ngomong masalah bangunan. Yang pengen konsultasi juga boleh ya. Mungkin belum siap dengan pendanaan tapi bisa mencari solusi kayaknya. Ada insya Allah solusi. Ya. Jadi solusi kita nih Wak Dola bukan cuman bangunannya baik, Ya. tapi solusi pendanaan. Solusi pendanaan tuh macam ini maksud aku Masih, ya. ya. Misalnya kita nih budgetnya 2M. Agus bulat 2M tidak. Jadi banyak ini sudah pengalaman kita, masjid punya duit 180 juta. Iya. Budget 2M. Tapi alhamdulillah 3 tahun selesai. Begoyo. Iya, tapi kita sambil beribadah nih. Betul. Benar, iyalah. Dulu kita lanjut kembali setelah yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana. 8,4 ya, Suara Budaya Sumatera Selatan. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dulur kita masih bersama Perumpat RRI Pandan di Sriwijaya Siang.
cantik, takkan ku lupa cinta di Tanjung Serai sebagai tanda saksi cinta kita sebagai tanda saksi cinta kita Ya, masuk di 88 Kemampat Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur galau-galau masih bersama narasumber kita adalah Abdul Ghani ya. Tentunya selaku pelaku usaha seni kaligrafi, dekoratif dan arsitektur, dan membahas mengenai membercati bangunan ya. Jadi ada beberapa solusi tadi yang diceritakan, termasuk dari kerawangan atau dekoratifnya dan juga kaligrafi ya yang ada di masjid-masjid atau di tempat ibadah. Selain di tempat ibadah Islam, tempat ibadah orang lain pernah? Pernah bikin gereja mini di rumah, di rumah pribadi. Oh, Gereja mini. tempat ibadah kecil ya? Tempat ibadah kecil. Kalau kita ini musola lah istilahnya. Iya. Terus pernah ya? Pernah. Terus apalagi yang pernah unik selain bangunan-bangunan? Pos jago, Rumah pribadi. rumah pribadi. Rumah pribadi kita bangun dari nol atau renovasi, ya kan. Dan untuk kecantikannya baik, itu beberapa kok banyak rata-rata. Memang karena dia GRC ini diilhami dari kaligrafi, memang kebanyakan di masjid. Iya. Adoh lah. Selain di rumah pribadi. Pernah merenovasi yang lama, mungkin ada dekorasi lama yang dibuat bagus lagi? Ya. Dicukil-cukil misalnya? Ya, artinya renovasi ya. Renovasi pernah? Renovasi itu dari apa namanya ornamen yang sudah ada, kadang-kadang nak dibuat baru itu jarang dia diperbaiki, dibongkarnya. Udah pacak ganti warna? Kalau sekedar apa ya, kita rasanya belum pernah kalau yang cuman finishing cat itu diganti catnya atau Cuman diganti warna. ya, karena banyak motif ya. Jadi memang rata-rata yang renovasi itu, yang perbaikan itu dibongkarnya buat baru macam itu. Oke. Dan ada ketemu dengan klien yang agak ini susah. Oh iya. Ada iya. misalnya ceritakan. Iya, istilahnya tuh Lah sudah terpasang salah misalnya. tergantung dengan Ah. dengan karakter kliennya juga, ya kan, Iya. dengan customernya. Apa kadang-kadang ketemu yang agak cerewet, ya kita harus benar-benar ekstra ngadepinya kan. Ya terlepas dari itu komplain atau tidak komplain tentang gawian tadi salah atau benar. Kadang-kadang lah sudah benar masih. Iya, aduh baik. Ada baik. Tapi tetap kita Yo sikapi dengan Sikapi, ya. baik, Baik, tetap ya. kan. namanya Cara- klien ya. Yo namanya klien kan. Iya, tapi tidak ada kejadian yang aneh-aneh. Alhamdulillah dak kati. Ya alhamdulillah. Tidak diganggu bangunannya. Tidak. Kalau di masjid nih kalau untuk gangguan-gangguan semut gatel tuh caknya alhamdulillah dak kati. Iya, Kalau iya. kemalingan ada masih. Oh, ada kejadian. Yo, Oh, iyalah, yang iyalah. hilang grindo, yang hilang bur Iya, masih iya, kalau. iya. Ini kan ngomong di off air tadi bahwa 400.000 atau 600.000 tadi itu belum termasuk biaya pemasangan ya. Belum termasuk. Cuman bahan baik. Cuman Jadi kita bahan takutnya salah terima pendengar yang 400 itu Betul. masuk Itu produk. produknya. Adalah itu produk. Jadi untuk pemasangan relatif mulai dari 150, 200, 300, 400 itu relatif Sesuai tergantung. dengan kesusahan. Yo tingkat kesusahannya, kemudian kaget apa namanya kliennya pengen chat ini, chat itu segala macam kan banyak pilihan. Macam itu kan. Jadi Cat juga kena biaya.
Ya artinya kan itu finishing cat, pemasangan dan finishing cat. Ah, Include dia. Misalnya pemasangan dan finishing cat itu 300 misal. Nah, itu sudah termasuk biaya cat. Macam itu sudah termasuk biaya cat, sudah termasuk biaya bahan-bahan lainnya include terima beres. Iya, iya. Nah, itu pemasangan finishing cat istilahnya. Oke. Yang banyak di Palembang ini wong minta motif mana betul? Atau gaya apa gitu? Di Palembang nih kebanyakan Arabes, kebanyakan Timur Tengah. Timur Tengah. Iya, karena orang Palembang ini kan seneng dengan gaya Timur Tengah, Cak. Yang banyak kotak-kotak itu diagonal. Iya, geometris bintang ya, kayak bintang-bintang itu kan, Turki ya, Ya. gaya Turki. Kalau songket nih ada beberapa yang Songket. memang pengen ada Ada motif bangunan songketnya. rumah ya pribadi ya. Yang pengen minta di apa ada motif songketnya macam itu kan. Kalau cuma ukuran kayak kacau ini, ukuran berapa nih? Dia 3x4. Ada yang kecil-kecil itu. Ada. Hanya untuk yang dekorasi be. Iya ada istilahnya tuh untuk Kayak ruang tamu, iya apa dia namanya tuh ya? songket lah ya. Songket-songket simbar ada istilahnya tuh. Simbar. Oke, balik lagi pengalaman Gani ini. Mempelajarinya berapa tahun sebelum terjunnya ke dunia GRC dan galau-galau dekorasi ini? Mungkin belajar nian tuh selama di pondok kali waduh lah. Ada tempat pelatihan Iya. cara mengolah GRC? Jadi Atau kalau semen? kalau GRC nian tidak GRC nian ini aku pengembangannya itu lewat dari komunitasnya dari kawan ke kawan kemudian kita memang Nyantrin kan itu? iya ketemu dalam satu proyek itu berbagi ilmunya di situlah. Hah. Karena tidak kate standarnya sebetulnya GRC ornamen ini. Belum ada ya, aku belum ketemu standar GRC ornamen ini. Beda wong beda caro. Jadi beda wong bisa beda caro. Macam itu. Memang dia ada singkatannya itu kan GRC ini glass fiber reinforcement. Itu kan bahasa kayunya. Iya, iya. Ya kan. Nah, cuman dalam prakteknya itu lain-lain, beda-beda. Oh, itu caro make nama GRC itu. Bukan merek, bukan. Bukan. Oh. GRC ini nama jenis bahannya. Ah. Bahan GRC aja itu kan. GRC itu percampuran dari Jadi GRC ini sebetulnya glass fiber glass itu nah. Fiber glass untuk serat. Jadi dia ini semen. ya, Adukan. dicampur. Ya kan? Adukan diperkuat dengan glass fiber. Serat-serat itu. Serat itu, serat fiber itu. Nah, itu dijual per meter atau per kilo? Pergulungan. Oh, iya. Gulungan kalau serat fiber. Jadi dia itu serat untuk memperkuat. Aha. Ya kan supaya tidak retak, supaya solid itu dengan glass fiber itu. Jadi bedanya dengan beton biasa, dengan semen biasa di glass fibernya. Dan GRC ini masih bertahan sampai sekarang, belum ada persaingannya. Cara ngolahnya. Masih bertahan Belum dan ada- berkembang. Iya, berkembang. Oh, Berkembang terus. Sebab untuk alternatif lain walaupun banyak ya kan ada pilihan-pilihan dari PVC, dari apa segala macam. Tapi GRC masih tetap berkembang. Memang dia ada keunikan tersendiri lah istilahnya dibanding bahan-bahan lain. Tapi kawan-kawan boleh kami melok untuk video, oke? Boleh, siap. Oke. Kapan-kapan. Pengen jingle. Yo, oke. Kabari Pak. ya Butuh kan? waktu lah kalau misalnya video kependek ya, untuk buat paling enggak berapa kecil lah itu kan tuh dari awal sampai di mau mix yang mau jadinya. Itu ya kita singkat-singkat bae baca kayak. Apa nak ditunggu nak dijemur tuh. Iya, produk dari mulai dia molding, kemudian dari apa namanya nyetak, ya kan? Molding, nyetak. Iya. Kalau nak masangnya di lapangan, Untuk konten ya. ya boleh kayak. Siapa tahu nih ada kawan juga nanya kan nggak pengen nengok ya. Siap. Oke, di penghujung program kita, apakah harapan dari Gani ya, selaku bisa dikatakan seniman lah awak nih kan, seniman juga pelaku kriya atau juga pengusaha lah yang diatur untuk harapan ke depannya. Harapan kedepannya ini semoga di Palembang ini semakin banyak pengusaha-pengusaha, pengrajin-pengrajin di Indonesia dan khususnya di Palembang. Karena belum banyak. Belum banyak sebetulnya. Di Indonesia nih pengusaha masih sedikit Pak Dolah, ya kan, khususnya di Palembang. Nah harapan kita kayak kedepannya semakin tumbuh, semakin banyak pengusaha-pengusaha, pengrajin-pengrajin yang akan mengangkat, ya kan, mengangkat budaya, ciri khas, terutama ekonomi, Iya. macam itu. Tapi Siko aku pengen, ya kan, kita sama-sama berpesan, ya kan, Gajin sama Jojo. Oh iya, juga Yo, itu yang utama. yo, Gajin Jojo.
tanggung jawab. Benar. Kebanyakan belum ya sebenarnya. Masih kurasa masih PE ke? Iyo. Ada pun dikit. Iyo. Yang dikit itulah yang banyak dibutuhkan banyak sebenarnya. Iya, jadi Ayo. jujur dan bertanggung jawab tuh memang PR masih. Oke lah. Mudah-mudahan lah tapi ke Ya, depan. oke. Terima kasih Gani. Dan juga apa yang disampaikan ini ya semoga menginspirasi ya dulu galo-galo di kesempatan siang hari ini ya Jumat penuh berkah. Ada Abdul Ghani selaku pelaku usaha seni kaligrafi, dekoratif dan juga arsitektur. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sama-sama Wak Dola. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulu kita lanjut kembali program acara selanjutnya di siang hari ini Sriwijaya Siang, tentunya dengan rangkaian program acara hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan ya untuk kali ini di program Perempat RRI Palembang.